Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Rizka Aisyah Nabila, NIM 2157201020. Baiklah, di sini saya akan membahas sedikit pengetahuan yang saya ketahui materi tentang urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi negara Indonesia yang berdaulat. Ketahanan nasional merupakan salah satu konsep kenegaraan Indonesia. Ketahanan sebuah bangsa pada dasarnya dibutuhkan guna menjamin serta memperkuat kemampuan bangsa yang bersangkut baik dalam rangka mempertahankan kesatuan, menghadapi ancaman yang datang maupun mengupayakan sumber daya guna memenuhi kebutuhan hidup. Dengan demikian, ketahanan bangsa merupakan kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan, memperkuat daya dukung kehidupannya, menghadapi segala bentuk ancaman yang dihadapi, segala mampu melangsungkan kehidupan dalam mencapai kesejahteraan bangsa tersebut. Konsep ketahanan bangsa ini dalam konsep Indonesia dirumuskan dengan nama Ketahanan Nasional, disingkat TAMAS atau TAMAS. Upaya menyelenggarakan ketahanan nasional ini dapat diwujudkan dengan berlangsung. Wajah ketahanan nasional Indonesia. Gagasan pokok dari ajaran ketahanan nasional adalah bahwa suatu bangsa atau negara hanya akan dapat mempertahankan kelangsungan hidup apabila negara atau bangsa itu memiliki ketahanan nasional. Untuk dapat memahami ketahanan nasional sebagai suatu konsepsi, pengertian pertama perlu diingat bahwa ketahanan nasional adalah suatu konsepsi khas bangsa Indonesia yang digunakan untuk dapat mengulangi segala bentuk dan mencapai ancaman yang ada. Konsep ini dibuat dengan menggunakan ajaran Astagartha. Oleh karena itu, konsepsi ini dapat dinamakan Ketahanan Nasional Indonesia berlandasan pada ajaran Astagartha, bahwa kehidupan nasional ini dipengaruhi oleh dua aspek, yakni aspek alamiah yang berjumlah 3 unsur, trigasta, dan aspek sosial yang berjumlah 5 unsur. Apakah ketahanan dapat pengertian pertama ini dapat dianggap sebagai doktrin? Dikatakan lagi oleh GPH S. Suryomontarman bahwa apabila bangsa Indonesia ini tidak hanya menganggap ketahanan nasional sebagai konsepsi, tetapi sudah merupakan suatu kebenaran yang dapat dipengaruhi sebagai pendoman dalam menentukan kebijakan, maka ketahanan nasional telah dianggap sebagai doktrin. Ketahanan nasional sebagai kondisi. Pengertian kedua, sebagai ilustrasi, apabila kita mengatakan bahwa ketahanan nasional Indonesia pada masa kini lebih tinggi tingkatnya dibandingkan tahun lalu. Kondisi Indonesia tersebut diukur dengan menggunakan konsepsi ketahanan nasional Indonesia yang kini ajaran Astagartha. Ketahanan nasional dirumuskan sebagai kondisi yang dinamis, sebab kondisi itu memang semesta berubah dalam arti dapat mengangkat atau menurut
Jadi kondisi itu tidak bersifat statis. Ketahanan nasional sebagai strategis. Pengertian 3. Berkaitan dengan pertanyaan tentang apa sebab dan bagaimana Indonesia bisa survei walaupun menghadapi banyak ancaman dan bahaya. Jawabannya sederhana, adalah karena bangsa Indonesia menggunakan strategis ketahanan nasional. Jadi dalam pengertian ketiga ini, ketahanan nasional dipandang sebagai cara atau pendekatan dengan menggunakan ajaran astagrasta, yang berarti mengikutkan segala aspek alamiah dan sosial guna diperhitungkan dalam menanggulangi ancaman yang ada. Tentang 3 wajah ketahanan nasional selanjutnya berkembang dan termaksud dalam dokumen kenegaraan, misalnya pada naskah garis besar haluan negara, pada naskah GBHN tahun 1998 dikemukakan definisi ketahanan nasional sebagai berikut. Untuk tetap memungkinkan berjalannya pembangunan nasional yang selalu harus menuju ke tujuan yang ingin dicapai agar dapat secara efektif dalam diri hambatan tentang ancaman dan gangguan yang terbuat baik dari luar maupun dari dalam. Maka pembangunan nasional diselenggarakan melalui pendekatan ketahanan nasional yang mencerminkan kepaduan arta sebagai aspek kehidupan nasional bangsa secara untuk menyeluruhi. 2. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis yang merupakan integrasi dari kondisi tiap aspek kehidupan bangsa dan negara pada haknya. 3. Ketahanan nasional meliputi ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, dan ketahanan pertahanan keamanan. Di situ ada disusun beberapa bagian. Ketahanan ideologi adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandasan kekayaan atau kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan melestarikan kesatuan nasional dan kemampuan merangkap prestasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. B. Ketahanan politik adalah kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berlandasan demokrasi politik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang mengandung kemampuan memelihara sistem politik yang sehat dan dinamis serta kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Dan C. Ketahanan ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berdasarkan demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila, yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis. D. Ketahanan sosial budaya. Ketahanan sosial budaya adalah kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijawab kepribadian nasional berdasarkan Pancasilanya, mengandung kemampuan membentuk dan membangun kehidupan sosial
manusia dan masyarakat Indonesia yang bermain dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersatu, tanah air berkualitas maju dan sejahtera. Dan yang terakhir, ketahanan, pertahanan, keamanan adalah kondisi daya tangkap bangsa yang diandasi kesadaran bela negara seluruh rakyat Indonesia, yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasil, serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkas segala bentuk ancaman. Baiklah, sekian dari saya materi yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Mungkin ada kata, kalimat yang kurang atau salah, atau cara bicara saya kurang fasih atau kurang pas, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.